Pemirsa, Indonesia dan Brasil sepakat menjalin kerjasama di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, energi terbarukan. Dan pemirsa, untuk membahas terkait kerjasama antara Indonesia dengan Brasil, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina, Siska Prabawaningtyas. Selamat petang, Mbak Siska. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Mbak Cica, great to see you again. Yes, great to see you again, Mbak Ica. Hari ini Presiden Brasil Luiz Inácio da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan terakhirnya ke Indonesia ini 17 tahun yang lalu. Bagaimana Mbak Ica ini melihat hubungan bilateral, sejarah historisnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brasil? Oke, pertama tentu ini menunjukkan kedalaman dan peningkatan kualitas hubungan bilateral Indonesia-Brasil. Tadi kalau disampaikan angka 17 tahun, mungkin dari posisi Brasil presidennya masih sama. Tapi kalau dalam konteks Indonesia sudah ada perubahan tentu dalam konteks kepemimpinan. Dan tadi kalau ditanyakan signifikansi, mungkin ada dua hal yang sangat penting kenapa momen ini mempunyai nilai lebih. Pertama tentu adalah tidak bisa dilepaskan dari kaitan pergerakan geopolitik. Tadi saya sebutkan bahwa di Indonesia juga telah terjadi perubahan kepemimpinan. Dan di saat yang sama kita tahu Amerika pun tahun lalu mengalami perubahan dengan ideologi yang mulai cenderung lebih kepada unitarianism. Jadi kunjungan ini menunjukkan secara simbolis bagaimana dua simbol negara middle power gitu ya, Indonesia dan Brasil, menguatkan komitmennya. Tadi juga sempat disebutkan bahwa Brasil adalah salah satu dulu pendukung dari Konferensi Asia Afrika dan bagian dari kekuatan middle power dari Global South. Jadi ini merupakan secara simbolis menunjukkan setelah Indonesia resmi menjadi anggota BRIC dan Juli lalu baru balik dari Brasil. Tentu ini kunjungan balikan dan tentu tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rencana kunjungan Presiden Silva ke ASEAN Summit ya. Baik, Mbak Ica, bagaimana kedua negara ini, Indonesia dan Brasil ini dapat mengoptimalkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, hingga energi terbarukan? Ya, saya kira optimalisasi itu secara gestur politik sudah sangat tinggi. Tadi juga disebutkan bahwa sebelumnya Brasil ini adalah negara yang tentu mendukung kerjasama interregional. Tadi disebutkan ada inisiatif dari Mercosur, organisasi regional di Amerika Latin. Tahun 2017 kalau tidak salah, Brasil mendukung inisiatif Indonesia untuk memperkuat ASEAN dan Mercosur. Jadi kalau bicara tentang optimalisasi, mungkin sekarang mencet tombol prioritas ya. Tadi sudah disebutkan bahwa potensi dua negara ini baik dari secara demografi, populasi, walaupun kalau kita lihat angka trade-nya masih surplus di Brasil dan kita lihat bahwa GDP-nya pun jadi di Brasil, tapi ini tadi ada tiga kata kunci yang saya kira menjadi future prioritas. Pertama tentu kerjasama energi terbarukan. Ya. Dua negara ini merupakan paru-paru dunia ya. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang energi terbarukan, sustainable growth itu menjadi kata kunci untuk dukungan upaya dunia dalam perubahan climate change, dan juga tadi disebutkan secara ekonomi, agriculture dan investasi. Saya kira menjadi hal penting untuk kemudian dioptimalkan karena tentu semua negara termasuk Indonesia dan Brasil pasca pandemi dan perang di Rusia dan Ukraina, boost untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi kepentingan nasional kedua negara. Oke.
Mbak Ica, apa saja sih tantangan yang mungkin dihadapi nih dalam memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara? Kalau misalnya kita kaitkan dalam BRICS, di mana Indonesia ini kan baru nih masuk menjadi anggota BRICS, sementara Brasil ini anggota lama. Kira-kira bagaimana nanti ini kedua negara ini bisa memperkuat kerjasama diantaranya di dalam BRICS ini, Mbak Ica? Ya, tentu jangan lupa sebelum Indonesia masuk BRICS, dua negara ini juga anggota G20 ya. Jadi kalau secara modalitas tentu sudah ada. Dan saya melihat kalau kita bicara tantangan, tentu tantangannya ada dua layer. Pertama tadi dalam konstelasi geopolitik ya, bagaimana kemudian persepsi negara besar dari dua poros middle power ini, dan kita juga tidak bisa mengabaikan peningkatan rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina gitu ya, dan bagaimana kemudian penguatan ini tidak ditangkap sebagai persepsi ancaman bagi dua rivalitas negara besar. Dan layer kedua tentu kalau kita bicara tantangan, selalu kalau bicara implementasi kerjasama pasti ada masalah teknis, perbedaan peraturan, sinkronisasi peraturan, aktor gitu ya, dan itu tidak bisa juga dikesampingkan. Dan tentu terkait tantangan, jangan lupa bahwa dunia kita saat ini adalah tentu dunia digital teknologi gitu ya. Jadi dibayangkan bahwa memperkuat kerjasama juga kita bicara memperkuat literasi sumber daya manusia yang akan terlibat di dalamnya. Baik, terima kasih Mbak Siska Prabawaning Tias, pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina. Salam Mbak Ica untuk dosen-dosen HI di Paramadina. Salam sehat. Thank you. Ya, you too. Thank you.